Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita kembali melanjutkan tema besar kita, seluruh rencana Bapa. Kali ini kita mengambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1-2 Korintus. Tapi tentu kita akan mengambil 3 poin saja untuk menguraikan yang terkait dengan tema besar kita, seluruh rencana Bapa. Di dalam surat ini Paulus mengalami banyak masalah dengan jemaat Korintus. Di jemaat itu pun banyak masalah, dan masalah pribadi Paulus juga, karena jemaat Korintus mengkritik Paulus dalam beberapa hal. Kita akan masuk saja bagaimana Paulus mencoba. Ini masalah-masalahnya diselesaikan, tapi tentu kita tidak bisa diuraikan. Ini kira-kira masalahnya ada 9 kurang lebih. Perpecahan dalam jemaat, masalah percabulan, masalah penghakiman, masalah pernikahan, masalah penyembahan berhala, masalah tudung, masalah perjamuan Tuhan, masalah hal-hal rohani, spiritual things, dan terakhir yang ke-9, masalah kebangkitan orang mati. Sebenarnya satu masalah dalam jemaat sudah cukup banyak, tapi ini ada 9 kurang lebih permasalahan jemaat Korintus. Paulus menyelesaikannya itu dan memberikan jawaban satu demi satu. Tapi kita akan masuk dulu kepada 3 poin yang terkait dengan seluruh rencana Bapa. Yang pertama adalah pelayan perjanjian baru. Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bagaimana dia sebagai pelayan daripada perjanjian baru. Dalam hal ini dia membandingkan dengan pelayanan Musa. Paulus mengatakan hati-hati di sini. Dia mengatakan bahwa apa yang tertulis itu mematikan dan apa yang dari roh itu menghidupkan. Dan Paulus mengatakan bahwa pelayanan Musa yang memimpin kepada kematian itu pun penuh kemuliaan Tuhan. Apalagi pelayanan yang menyertai pelayanan roh ini, kemuliaan Tuhan yang menyertai pelayanan roh ini. Jadi Paulus mencoba membandingkan bahwa pelayanan perjanjian baru itu memang kemuliaannya lebih lagi. Tetapi bukan berarti Paulus merendahkan hukum tertulis, hukum Taurat. Karena di sini Paulus berbicara tentang aspek legal daripada perjanjian lama itu. Nah, kita tahu bahwa perjanjian lama itu ada aspek relationship dan ada aspek legalnya. Aspek relationship berarti Tuhan menuntut daripada orang-orang yang ada dalam dispensasi perjanjian lama, orang Israel, untuk tetap beriman kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mendengarkan suara Tuhan. Hanya dalam mengekspresikan imannya dan kasihnya, orang Israel diminta mentaati hukum Taurat. Jadi tetap dalam tiap dispensasi Tuhan meminta relationship itu, iman, kasih, mendengarkan suara Tuhan. Sama dalam perjanjian baru juga begitu. Tuhan menuntut kita untuk beriman, percaya, mengasihi, tapi ekspresinya adalah hukum roh. Jadi Paulus bukan sedang merendahkan hukum Taurat, tapi dia sedang coba menjelaskan bahwa kemuliaan hukum yang tertulis itu, yang memimpin kepada kematian itu penuh kemuliaan, lebih lagi kemuliaan daripada pelayanan perjanjian baru. Ini poin yang pertama Paulus sampaikan. Mengapa demikian? Karena jemaat Korintus harus mengetahui bahwa Paulus sekalipun mungkin barangkali penampilannya tidak begitu baik secara fisik, tetapi dia melakukan pelayanan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Demikian juga masuk kita poin yang kedua, ini mengenai pengalaman Paulus. Dia di sini agak terpaksa harus membela dirinya karena orang Korintus, jemaat Korintus mengkritik dia. Katanya kalau surat-suratnya tegas, tapi kalau penampilannya, kalau di depan langsung itu sangat lemah dan sebagainya. Nah, Paulus coba menjelaskan pengalaman pribadinya. Dia pakai bahasa-bahasa yang kurang lebih seperti ini. Dia bilang, aku kenal seorang Kristen, entah dalam tubuh atau tidak. Nah, ini dia. Dan orang ini katanya naik ke tingkat ketiga. Bukan surga ada tingkatnya, tapi suatu level kemuliaan di tingkat ketiga. Demikian luar biasa. Dia mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, Paulus bilang, atas orang itu aku mau bermegah, tapi atas diriku secara jasmani aku hanya memiliki kelemahan. Nah, tiba-tiba karena
pengalaman yang luar biasa itu, Tuhan kasih duri dalam daging, sehingga Paulus menjadi sangat sulit oleh itu. Dan ketika Paulus berdoa supaya duri itu dicabut, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Artinya ketika Paulus merasa lemah, di situ kuasa Tuhan cukup dan menjadi nyata. Itu sebabnya Paulus bilang, memang secara kelemahan, secara jasmani, aku penuh dengan segala keterbatasan. Aku sering dihantam masalah, dihantam badai, dikhianati, dilempari batu dan sebagainya. Dia memiliki banyak kekurangan secara jasmani, tetapi dia bilang, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Karena kuasa Tuhan cukup, anugerah Tuhan cukup menyertai Paulus. Dan dia bermegah karena pengalamannya yang luar biasa itu. Karena banyak orang Korintus ini menerima rasul-rasul lain yang sesat dan membangga-banggakan mereka. Paulus bilang, aku sebenarnya harus kamu puji, karena aku punya pengalaman, manusia batiniahku mengalami sesuatu. Tapi maka itu Paulus katakan, janganlah melihat yang terlihat, karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak terlihat itu yang kekal. Maka Paulus mengatakan, menyampaikan pengalaman ini kepada jemaat Korintus, agar jemaat Korintus belajar melihat yang tidak kelihatan. Nah, sekali lagi Paulus katakan, yang kelihatan itu sementara saja, tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Ini yang poin kedua. Paulus sedikit membela diri berkaitan dengan rencana Bapa. Seluruh rencana Bapa memang, kalau kita melihat bahwa seluruh rencana Bapa terfokus kepada manusia batinnya. Karena sekali lagi, dunia yang kita kenal dengan mata jasmani ini akan lenyap. Berikut yang terakhir, masalah kebangkitan. Mari kita baca, ini sangat penting ayat-ayatnya. Saya bacakan 1 Korintus 15, ayat yang ke-21 sampai ke-28. Saya pakai versi ILT. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang mati di dalam Adam, demikian juga semua orang, garis bawahi saudaraku, semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Ayat 23. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Artinya urutan kebangkitan ini, sedang konteksnya sedang bicara kebangkitan, Bapak Saudara. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung, dia bangkit pertama. Yang kedua, kemudian mereka yang adalah milik Kristus pada waktu kedatangannya. Baru yang berikut, ayat 24, itu kebangkitan yang berikut itu. Kemudian pada akhirnya, tatkala dia telah menyerahkan kerajaan itu kepada Elohim dan Bapa, tatkala dia telah menyingkirkan setiap penguasa dan setiap otoritas dan kuasa, karena seharusnya lah dia memerintah sampai dia telah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Maka kematian sebagai musuh yang terakhir sedang dilenyapkan, dan dia telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Namun dia mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, jelaslah bahwa hal itu tidak termasuk dia yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat 28. Dan bila mana segala sesuatu telah ditaklukkan kepada dirinya, maka sang putra sendiri pun akan ditaklukkan oleh dia. Dia di sini kata Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, supaya Elohim dapat menjadi semua di dalam semua. Mari kita melihat dulu perkataan di sini, maka kematian atau maut sebagai musuh yang terakhir sedang dilenyapkan. Kebangkitan itu lawannya maut. Orang puasa kebangkitan Yesus berhasil menaklukkan maut, dan dikatakan di sini musuh terakhir yang adalah maut itu adalah upah dosa, Bapak Saudara, itu ditaklukkan, sehingga kebangkitan akan terjadi terus sampai musuh terakhir, sampai bahkan manusia yang terakhir. Semua sesuai dengan ayat yang ke-22. Katakan kalau semua orang mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan. Hanya ada urutannya, ada 3 urutannya. Pertama, Yesus pertama dulu bangkit dengan tubuh yang baru. Bangkitan itu artinya mendapat tubuh baru, tubuh kemuliaan. Yang kedua, ketika nanti dia datang, kita sebagai buah sulung mendapatkan tubuh baru juga. Yang ketiga baru berurut-urut setelah kita bersama dengan Kristus melayani, mematahkan setiap kuasa-kuasa maut sampai maut itu ditaklukkan. Di sini bicara kebangkitan, jadi luar biasa. Satu orang mati, Adam yang bikin kita jatuh dalam kuasa maut, maka satu orang Yesus
membuat semua manusia juga akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Hanya urutannya ada. Ini yang Paulus sampaikan mengenai kebangkitan. Karena orang Korintus bilang tidak ada kebangkitan. Jadi Paulus menjelaskan bahwa sungguh kebangkitan itu ada. Demikian uraian Paulus secara poin demi poin yang kita uraikan di sini yang terkait dengan seluruh rencana Bapa. Jadi kita harus ingat bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang penuh kemuliaan. Tapi juga pelayanan kita adalah pelayanan roh, saudaraku. Kita harus fokus kepada manusia batinia. Demikian juga bahwa pelayanan kita tidak sia-sia. Karena semua orang akan dibangkitkan. Musuh terakhir sampai yang terakhir itu akan kita taklukkan bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sebagai buah sulung, kita adalah pemenang. Terima kasih, semoga share yang singkat ini bisa menjadi berkat buat kita. Haleluya. Amin.